umur si Apple Watch ini emang udah 2 tahunan. Tapi kalau dibeli di tahun 2023 mau ke 2024, masih worth it gak sih? Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas Apple Watch 7 yang udah jadi daily driver gue semenjak tahun 2023, 2022 dan 2023, lalu bentar lagi bakal ke 2024. Terus, apa aja sih pengalaman gue sama pakai Apple Watch 7 ini? Pertama sebelum gue mulai ya, gue pengen ngasih tahu dulu kalau si Apple Watch 7 ini punya beberapa varian. Dan ini adalah varian yang paling standar. Jadi setahu gue tuh ada varian Nike, terus ada juga varian Hermes itu kalau nggak salah ganti tali sih. Dan ya beberapa varian-varian yang lebih mahal lagi. Kebetulan Apple Watch 7 yang gue pakai ini adalah yang paling standar dan ini adalah yang warna midnight gitu ya. Dan waktu itu gue beli harganya sekitar 5 jutaan, cuman mungkin kalau sekarang harganya sih seharusnya sudah lebih turun. Tapi kalau misalkan gue ngecek di market second, itu harganya sekitar 4 jutaan sih, yang ukuran 45 mm ini. Dan seperti biasa, untuk link pembelian kalau ada gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, serta klik tombol share-nya. Dan langsung aja sekarang kita mulai ngebahas mengenai desain. Tapi biar lebih gampang, ini gue lepas dulu aja ya. Oke, pertama-tama secara desain Apple Watch 7 ini sebenarnya desainnya tuh masih sama ya, sama ke generasi 2023-2024. Even sampai series 9 ini desainnya sih sama percis sih, nggak ada perbedaan. Depannya itu pakai kaca yang bisa dibilang tuh kayak semi-semi melengkung gitu ya. Dan bagian bodinya ini body ya ini kebetulan yang varian namanya apa ya, stainless ya, stainless atau aluminium, pokoknya varian yang paling standar. Dan ini ya bahan metal terus dicat pakai warna apa ya, pakai warna bentar biar fokus. Nah, ini dicat pakai bahan warna midnight atau warna biru tua atau mungkin warna hitam ya. Cuman kalau sekilas ngeliat sih warnanya kayak agak mirip, lebih mirip ke biru tua sih kayak gitu. Nah, terus di bagian belakangnya ini bahannya kayak kaca gitu, terus ada sensor-sensornya. Dan di sini ada rotary dial dan nggak kayak si Ultra yang punya satu tombol tambahan. Kalau Apple Watch yang biasa tuh dia cuma ada rotary dial dan tombol, serta ada satu tombol bantuan di bagian bawah ini. Dia nggak ada tombol lainnya. Terus juga di sini ini kalau nggak salah buat speaker ya, cuman ya sebenarnya speakernya nggak terlalu kenceng-kenceng banget sih, kayak gitu. Terus juga di sini untuk interchangeable mekanismenya di semua Apple sama sih. Jadi ini nih kayak ada tombol ini tinggal dipencet aja nih tombol yang di sini. Ini dipencet nanti dia bisa ngerilis si strapnya. Cuman kebetulan karena gua agak sayang pakai strap yang ori, jadi ini sebenarnya strap third party sih. Jadi kayak agak sedikit lebih keras. Bentar. Nah, ini kalau didorong, ini bisa dilepas kayak gini. Jadi sebenarnya kalau untuk strap ini agak sedikit beda dengan jam tangan pada umumnya, di mana yang pada umumnya itu pakai quick release, ini dia pakai tombol ini buat ngoncinya ya. Gue nggak tahu kenapa pakai kayak gini sih. Gue sebenarnya lebih suka yang quick release sih, karena ya gue nggak mesti beli adapter lagi kalau misalkan mau masangin tali ke Apple Watch si series 7 ataupun Apple Watch lainnya. Oke lanjut, gue bakal ngebahas mengenai build quality. Seperti biasa, build quality dari Apple Watch ini semuanya bahannya dari aluminium dan juga campuran dengan kaca. Gue agak seneng sih bagian belakang ini kayak bahannya tuh pakai bahan kaca gitu ya. Setahu gue tuh ada beberapa orang yang alergi kalau pakai bahannya polikarbonat. Jadi dengan dia pakai kaca ini sebenarnya mungkin lebih buat ngebantu buat orang-orang yang tangannya agak alergi gitu ya kalau misalkan bahannya polikarbonat. Gue agak lupa sih kalau nggak salah kalau bahannya polikarbonat tuh kayak agak asem gitu ya kalau kena keringet gitu ya. Cuman mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah penjelasannya gimana. Cuman gua kemarin dijelasin sama salesnya kayak gitu. Terus ini bahan kaca, bahan metal, ini kayaknya aluminium. Dan ini bagian depannya bahannya kaca. Nah, cuma di sini untuk paint jobnya sih setelah 1-2 tahun, gua nggak tahu ini kelihatan di kamera atau enggak, ini sebenarnya agak sedikit ada ya tompel-tompel dikit, cuman nggak terlalu kelihatan banget. Terus juga sebenarnya si Apple Watch ini bisa kalian pakai buat nyelam, bukan nyelam sih ya, pokoknya buat ya misalkan kalian mau berenang, kalian pakai Apple Watch ini bisa dan itu bisa sampai dengan kedalaman 50 meter aja sih. Mungkin kalau mau lebih dalam kalian pakai si Apple Watch Ultra kayak gitu. Terus juga di sini karena desainnya dia itu full kaca bagian depannya, jadi kadang kalau misalkan gua pakai si Apple Watch ini suka agak takut kalau kepentok pecah gitu sih karena bahannya kan bahan kaca dan kaca itu cukup gimana ya kayak
ya setiap kaca mau sekuat apapun tuh pasti akan pecah, bisa pecah kayak gitu. Dan sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue suka dari si Apple Watch 7 ini selama kurang lebih pemakaian 2022 sampai sekarang. Yang pertama, pada saat kalian pakai, ya pasti kalau misalkan kalian beli Apple Watch, kalian pasti pakai iPhone ya. Agak aneh aja sih kalau kalian beli Apple Watch tapi nggak pakai iPhone. Yang pertama yang gue seneng di sini dia tuh ada Face ID pas maskeran. Jadi dulu kan pas lagi zaman COVID, terus ya transisi dari COVID ke non-COVID gitu ya, pandemi dan pasca pandemi itu kan masih pada pakai masker. Dan yang gue seneng kalau misalkan pakai Apple Watch itu bisa ngebantu pas lagi ngebuka si Face ID-nya, karena kalau pakai masker kan Face ID-nya tuh suka agak susah ya kayak gitu. Dan ya itu cukup ngebantu banget lah pas lagi gue pakai Face ID gitu ya dan maskeran. Terus yang kedua, watch face yang ada di Apple Watch ini menurut gue sih cukup banyak pilihannya sih. Ini cuman lagi di lock, ntar gue buka dulu. Oke, jadi ini gue pakai watch face yang sebenarnya paling standar, tapi dia tuh ada beberapa pilihan. Nah, ini ada pilihan yang standar dan juga ada juga pilihannya tuh yang informatif gitu loh. Kayak ini kan misalkan nih, ini kan informatif ya, kayak gue sebenarnya kurang tahu yang bagian atas siapa. Cuman di sini gue pakai nih si UV-nya di bawah, dan di sini nih tracking buat aktivitas gue selama 1 harian ini ngapain aja, dan ada jamnya gitu. Jadi menurut gue walaupun watch face-nya agak dikit ya, jadi dia tuh untuk informasi-informasi yang ditampilin menurut gue sih yang ada di watch face ini sih cukup ya ngebantu banget lah gitu, walaupun pilihannya emang kurang banyak sih. Sebenarnya kalau misalkan kalian pengen pilihannya banyak, ya mungkin bisa pakai yang watch face portrait atau ngambil gambar dari galeri sih gitu. Terus juga yang gue senang di sini, aksesorisnya menurut gue cukup banyak ya, nggak kayak beberapa smartwatch lainnya. Jadi misalkan kalian mau pakai aksesoris, kayak biasanya tuh gue sebenarnya pakai aksesorisnya tuh ringke nih yang ini. Nah, biasa tuh aksesorisnya nih gue pakai si ringke yang ini. Jadi si Apple Watch-nya gue taruh di dalam sini. Dan itu yang gue nggak temuin sih di beberapa smartwatch lainnya. Kadang kalau mau nyari aksesoris, apalagi buat body si kamera body si jam tangannya tuh agak sedikit susah. Nah, mungkin karena Apple ya emang dari zaman ke zaman dia stick with desainnya kayak gini. Jadi kalau misalkan orang mau bikin aksesoris tuh nggak terlalu repot, makanya orang berani bikin aksesoris kayak gini. Nah, jadi misalkan ntar tinggal dimasukin aja gitu. Jadi itu salah satu alasan yang juga gue kenapa senang sama si Apple Watch, either Apple Watch berapapun. Terus juga di sini ya karena ya bentuknya selalu sama, dan ya ketika kalian pakai Apple Watch Gen 9 dan Gen 7 itu ya nyaris kayak bisa dibilang ya minim banget lah perbedaan. Paling ya kalau upgrade kan ada di bagian layar lebih apa gitu, atau misalkan ada upgrade di bagian sensornya. Terus juga yang gue seneng karena di sini Apple ya, jadi kalau ketika gue pakai si Apple Watch ini, menurut gue secara aplikasinya tuh bener-bener well polish gitu ya. Dia jadi cukup minim bug gitu. Kayak misalkan gue lebih sering pakai ini nih buat ngukur gue jalan udah berapa lama, dan itu benar-benar bisa keukur semua sih di Apple Watch ini gitu, dan itu menyediakan semua data informasinya tanpa ada yang data-data ngebug gitu ya. Kayak misalkan dulu gue pernah nyoba pakai satu item terus tiba-tiba GPS-nya loncat-loncat, which is kan ya sebenarnya agak-agak annoying aja sih ngelihat data dari smartwatch-nya agak loncat-loncat kayak gitu. Oke, terus gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue kurang suka dari si Apple Watch ini. Yang pasti pertama ya dari tim smartwatch kotak, yaitu baterai life-nya. Si baterai life Apple Watch ini ya kudu banget kalian tiap hari ngecas si Apple Watch ini. Kalau kalian nggak ngecas Apple Watch ini, ya otomatis di hari setelahnya, nggak nyampe sehari sih, pasti udah habis sih biasanya baterainya gitu. Terus juga untuk sensornya, di sini menurut gue juga cukup terbatas dibandingkan dengan beberapa kompetitornya. Jadi kalau nggak salah, ada kompetitornya tuh yang udah masukin kayak temperatur gitu ya. Nah, di Apple Watch 7 ini, dia belum ada sampai sensor temperatur. Sepemahaman gue sih gitu sih. Coba mungkin bisa koreksi di bawah. Setahu gue kayak temperatur itu baru muncul di Apple Watch 8, kalau gue nggak salah inget. Terus juga menurut gua, ini kan si Apple Watch bentuknya kayak gini ya. Jadi kalau sekilas kalian lihat bentuk Apple Watch kayak gini, ketika misalkan kalian pakai baju yang agak retro atau mungkin agak formal, ya kadang penampilan si Apple Watch ini suka kayak agak kurang masuk aja sih gitu. Jadi kayak misalkan terlalu sporty mungkin ya kalau bahasanya ya. Jadi kayak misalkan kalian pakai Apple Watch ini kadang suka nggak nyambung sih sama bajunya. Dan itu gue sempat berapa kali nyoba juga kayak kondangan. Gue pakai Apple Watch dan ya bajunya nggak senada aja sih, kayak
udah retro misalkan semua atau udah formal, tiba-tiba ada satu yang agak semi casual gitu. Gue udah coba juga pakai beberapa watch strap yang mungkin lebih kelihatan formal, cuman masih tetap aja sih ya kurang formal lah kalau buat kalian pakai di beberapa acara formal atau misalkan kalian pakai outfit yang retro. Terus yang terakhir ya udah sempet juga gue bahas di depan, dan sebenarnya gue agak lucu aja kalau misalkan ada yang sampai kejadian hal ini. Ya si Apple Watch ini bukan buat kalian pengguna Android sih. Gitu ya. Jadi jangan sampai kalian beli Apple Watch ya karena pengen, tapi kalian nggak pakai Apple gitu. Maksud gue kayak, ya gue kadang masih agak bingung aja sih kenapa orang bisa beli Apple Watch terus ponselnya Android, kayak agak kagak nyambung gitu sih kalau menurut gue. Jadi ya yang perlu kalian ingat kalau kalian beli Apple Watch ya kalau bisa ya ponselnya juga Apple gitu, karena emang baru benar-benar berasa enaknya ya kalau kalian pakai semuanya serba Apple sih kayak gitu. So, in conclusion, pendapat gua Apple Watch 7 di tahun 2023 menuju 2024 ini gimana? Menurut gua, kalau misalkan kalian pengen beli sebuah Apple Watch ya gitu ya, dan ya bukan beli Apple Watch sih, kayak kalian tuh pengen ngelengkapin ekosistem Apple-nya, ya Apple Watch 7 ini bisa jadi salah satu pilihan gitu. Cuman yang perlu gua notes kalau gua ngeliat harga secondnya, kayak misalkan kalau kalian punya kocek lebih sih kayaknya better nambah buat Apple Watch series 8 atau enggak series 9. Cuma kalau budgetnya kepepet, ya si Apple Watch 7 ini bisa jadi pilihan sih gitu. Kalau misalkan kalian tetap pengen fitur yang lengkap, karena setahu gue di harga segitu ada Apple Watch SE dan Apple Watch generasi sebelumnya. Cuman ya fiturnya pasti nggak selengkap si Apple Watch 7 ini, yang menurut gue sih sebenarnya secara fitur masih cukup minim kayak gitu. Dan gitu aja video gue kali ini. Gimana pendapat kalian mengenai Apple Watch 7 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya serta share bila video ini bermanfaat. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.